Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, kemudian dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Tetapi kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kepada kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memerhatikan tingkah laku kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kalian sudah tahu pada gerakan-gerakan kucing ya nak ya? Tentunya juga kalian bisa menirukan gerakan kucing yang mencakar-cakar. Kemudian kalian juga bisa menirukan kucing menangkap tikus ya nak ya? Dan akhirnya kalian bisa menggerakkan dengan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Tapi tidak usah dikirim ke classroom ya nak ya. Sekarang ayo bercerita. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas yang tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Dan kenapa dilindungi? Yaitu kalian pasti sudah tahu dalam pembelajaran sebelumnya, supaya binatang itu tidak punah ya nak ya. Kemudian ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Sekarang kita baca bersama-sama. Dan nanti kalian harus menceritakan kembali dengan video yang dikirimkan melalui Google Classroom. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sehingga sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya berhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Akhirnya dia menemukan sebuah lubang, yaitu lubang jebakan
dan dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya dan percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang-lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun bergetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah kehendak Sang Pencipta. Kemudian harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering mengunjungi Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian silahkan videokan, ceritakan kembali cerita di atas tadi. Kemudian sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Sekarang, mari kita bantu Beni menyelesaikan masalah. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 30 telur. Sekarang kalian gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yaitu jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak itu ya nak ya. Kemudian jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa. Dan kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan berapa kali berapa sama dengan berapa jumlahnya. Kemudian yang B, jika telur ia simpan pada 6 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jadi jika telur disimpan pada 6 kotak, maka tiap kotak berisi berapa? Berapa butir telur ya nak ya? Maka ditulis dalam bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni adalah kalian harus kerjakan. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni. Berapa kali berapa sama dengan berapa kali berapa. Kemudian nomor 2. Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya adalah wortel. Beni membeli 14 batang wortel. Sekarang gambarlah wortel pada kotak-kotak yang tersedia. Yang A, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang dapat
didapat oleh tiap-tiap kelinci. Jadi, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa batang wortel itu? Dan kalian dapat menuliskan lambang bilangannya. Kemudian yang B, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang akan didapatkan tiap kelinci itu? Jadi, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa batang wortel? Dan kalian harus bisa menuliskan lambang bilangannya, yang nanti kalian harus kirim melalui classroom masing-masing ya nak ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalian tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.